mic-nya pun ini harusnya sudah cukup jernih ya guys ya, semuanya transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Dan jangan lupa juga doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang terzolimi dimanapun berada, terutama di Palestina, di Sudan. Minimal kita support dengan doa-doa terbaik kita ya guys ya. Oke, di sini kita mau re-unboxing ya. Seperti biasa, kita adalah spesialis penjual laptop second berkualitas yang bikin dompet kalian gak jebol guys. Angkat jempolnya. Kali ini kita mau re-unboxing MacBook Pro M4 guys. Nah, karena MacBook Pro M5 masih mahal, nggak salahnya kalian melirik MacBook Pro M4 ini guys. Dengan kondisi yang almost like new, tentunya harganya cukup jauh lebih murah dibanding MacBook Pro M5 guys. Kita lihat aja langsung di bagian atas seperti ini ya. Tampilannya ada tulisan MacBook Pro aja tuh. Clean banget dia, warna putih gini aja. Di sisi kanan hanya ada logo Apple. Oke. Di bagian bawah MacBook Pro lagi. Di sisi kirinya di sini logo Apple lagi seperti ini tuh. Sangat clean sekali. Sedangkan di bagian belakang bawah ini seperti ini ada spek singkatnya guys ya. Di sini tertulis Keping M4, berarti ini udah rilis secara resmi, tentunya ini setahun yang lalu ya guys ya. Garansinya pun udah habis, jadi sisa garansi toko aja 14 hari. Memori sebesar 16 GB RAM-nya, terus penyimpanan sebesar 512. Ini notepad banget untuk spek segini ya guys ya. MacBook Pro 14 inci. Di sini juga kita bisa lihat CPU 10 core ya. Tuh. Terus untuk GPU-nya juga 10 core, layar Liquid Retina XDR 14,2 inci diagonal. Tuh seperti ini. Ada pemberitahuan juga ini seperti biasa produk-produk elektronik yang dirilis resmi di Indonesia seperti ini. Oke. Nah, di tempat utamanya di box di sini terlihat siluet si MacBook Pro M4 itu sendiri seperti ini, masih sama-sama aja kayak tahun-tahun lalu ya guys ya. Di sini masih ada cukup lengkap guys. Masih bisa kita balut. Ini second almost like new. Kita pinggirin dulu. Nah, ini masih ada bekas chargernya, dan ini pelindung di antara keyboard dan layar juga masih ada. Sini bisa kita lihat dapat MagSafe 3 ya guys ya. Tuh, ini di sini warna hitam sesuai sama warna laptopnya, dia space black gitu ya guys ya. Dan ini tentunya sudah braided juga dan lebih aman dibanding cuman karet biasa aja. Terus di sini juga kita dapat manual book ya guys ya. Tuh, ininya tebel tapi manual booknya cukup tipis guys. Ini cuman standarisasinya aja kayaknya guys ya. Tuh, ini ada MacBook Pro. Tentunya sudah yang ada juga bahasa Inggris ya guys ya di sini. Ini cara-cara singkatnya. Nah, ini yang bahasa Indonesianya tuh. Selamat datang di MacBook Pro Anda. Oke, kalau kalian nggak tahu boleh baca dulu spek singkatnya. Tapi rata-rata yang beli MacBook sudah menggunakan produk Apple harusnya guys. Nah, di sini juga kita dapat charger tentunya yang sudah colokan SNI yang untuk colokan di Indonesia ya guys ya. Sini Type C. Untuk speknya di sini ada tipis banget guys, tuh. Samar-samar aja di sini kita bisa lihat dia itu inputnya 100 sampai 240 volt. Oke, seperti ini. Tuh, cukup compact ya guys ya. Lebih besar dibanding charger handphone. Untuk MacBooknya sendiri kita masih bisa buka ala-ala kayak baru guys. Bismillah. Nah, ini dia. Wah, Masya Allah. Dia menggunakan bahan full aluminium yang go green tentunya. Ini recycle gitu ya guys ya. Lebih ramah kepada bumi ceritanya, tapi tidak ramah di kantong. Ya kalau untuk yang keperluannya sesuai, insya Allah tetap ramah di kantong juga ya guys ya. Di sini tertulis MacBook Pro. Wah, ini untuk bagian bawah, bagian. Nah, ini bagian cover utamanya seperti ini. MacBooknya glossy, masih seperti desain-desain yang kemarin-kemarin. Warnanya space black. Tentunya ini lebih kalem dan berani gitu guys ya. Tuh, bobotnya hanya di 1,5 kilogram. Tidak ringan, tidak berat juga ya, standar aja ya guys ya. Tuh, untuk bagian ini ada
colokan untuk buka layar. Nah, di sini juga belakangnya seperti ini aja, dia kayak clean aja gitu desainnya. Oke, di bawah sini juga ada exhaust, bukan exhaust, ini kayaknya speaker atau untuk intake udara gitu ya guys ya. Enggak, bukan speaker, speaker ada di dalam guys. Berarti ini intake nih guys. Tuh, untuk exhaustnya ada di dalam sini sih. Nggak kelihatan, dia harus dibuka dulu. Oke, untuk port di sebelah kanan di sini kita bisa lihat ada HDMI, Masya Allah, karena dia adalah MacBook Pro, tentunya ini untuk orang yang pro kerjanya guys ya. Prioritas nggak untuk yang memang untuk serius ya guys ya. Di sini ada HDMI, ada Thunderbolt 4, dan ada bukan micro, ini SD card untuk kalian yang konten kreator, desain grafis, mungkin pakai di sini langsung colok, apalagi fotografer ya, tinggal colok aja kalau untuk ekspor data. Di sebelah kiri di sini kita masih ada port lagi, di sini ada MagSafe, tentunya MagSafe 3, terus ada 2 Thunderbolt 4 lagi, dan ada combo jack di sini guys. Untuk di bagian dalam bisa kita buka seperti ini, dia tuh langsung hidup dia. Tuh. Dia hitam juga ininya ya guys ya, keyboardnya di bagian sini hitam. Terus ini untuk touchpad seperti ini, dia masih desainnya kayak biasa aja, standar, tapi tentunya performanya yang luar biasa. Nah, ini tadi, ini lubang speaker di sini guys. Tuh. Oke. Oh ya, karena second almost like new, di sini tentunya kalian bisa kadang-kadang dapat aksesoris dari pengguna sebelumnya. Nah, di sini kalian bakal dapatin hard case. Ya, itu dia keunikan dari MacBook ya guys ya, aksesorisnya banyak banget. Kita coba dengan buka satu tangan, tentunya ya bisa guys. Semua MacBook itu rata-rata semuanya bisa dibuka dengan satu tangan. Coba tulis di kolom komentar, MacBook mana yang nggak bisa dibuka dengan satu tangan guys. Tentunya dia powerful menggunakan chip M4 ya guys ya. Menggunakan fabrikasi 3 nanometer generasi terbaru dari Apple, memiliki 10 core CPU, performa tinggi untuk multitasking, editing, rendering, hingga coding profesional. Memiliki 10 core GPU, grafis lebih powerful untuk desain, video editing, hingga gaming ringan. Dan juga memiliki 16 core neural engine, mendukung AI processing super cepat hingga 38 TOPS. Beberapa fitur yang dimiliki Apple M4 salah satunya adalah ray tracing hardware generasi terbaru, dynamic caching untuk efisiensi grafik lebih baik, media engine khusus editing video ProRes, super hemat daya khas Apple Silicon, tetap adem dengan dual fan cooling system, dan performanya tinggi dengan konsumsi daya yang rendah, Masya Allah. Beralih ke display, dia menggunakan layar 14 inch, tentunya ini sudah cukup nyaman guys ya ukurannya. Resolusi tinggi 3024 x 1964 dengan kerapatan pixel di 254, super tajam dan detail tentunya. Dan ada ProMotion sampai 120 Hz, adaptive refresh rate guys, mini LED teknologi, dan 1 billion color warna. White color P3 tentunya untuk color gamutnya ini udah mantap banget untuk desain grafis ya guys ya. Sudah 100% DCI P3. Dan untuk konten XDR brightness-nya sampai 1600 nit guys, Masya Allah. Ya, ini menjadi salah satu layar yang terbaik di kelas 14 inch, Masya Allah. Oke, beralih ke webcam 12 megapiksel yang memiliki fitur center stage. Jadi dia bisa ngikutin kita tuh. Tuh, mantap ya, Masya Allah tuh. Dan ini juga cukup jelas banget. Untuk mic-nya pun ini harusnya sudah cukup jernih ya guys ya, semuanya transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, di sini juga kita bisa pakai background yang kita hilangin backgroundnya tuh, bisa jadi seperti ini, dan juga bisa mode yang very blur untuk di bagian belakangnya guys ya. Masya Allah, ini harusnya sudah sesuai sama harganya, yang harga secondnya di 21 jutaan guys. Masya Allah, mantap. Beralih ke speaker, ini volumenya semua sudah kita fullin. Kita pengen dengar kira-kira kualitas laptop yang harga secondnya 21 jutaannya seperti apa nih guys. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin.
Masya Allah, ini adalah salah satu speaker yang luar biasa kencang dan harusnya setiap orang yang beli produk Apple kayak MacBook harusnya nggak pernah nyesal sama kualitas speakernya guys ya. Di sini speakernya luar biasa mengalahkan semua tipe laptop sepertinya yang 14 inch ya guys ya. Kencang semuanya, jelas clear. Masya Allah, mantap-mantap. Beralih ke keyboard, kita pengen coba juga kira-kira kualitas keyboardnya seperti apa nih guys. Tentunya empuk dan nyaman, dia menggunakan Magic Keyboard with Touch ID tentunya guys ya. Travel distance-nya ada di 1 mm. Untuk ngetik seharian di sini super nyaman banget sih harusnya, Masya Allah. Untuk trackpad-nya pun ini sudah super nyaman banget dengan multi-touch gesturnya. Pengguna macOS harusnya sudah tahu ya guys ya, pakai MacBook seharian tanpa mouse itu sangat nyaman banget. Dan untuk Touch ID-nya ini super kencang juga, sekali sentuh langsung hidup nih guys, Masya Allah. Beralih ke pengujian storage, kita menggunakan disk speed test di sini. Untuk bacanya dapat di 3396, sedangkan untuk tulisnya dapat di 3046. Harusnya kecepatan segini harusnya sudah cukup oke banget ya untuk kegiatan desain grafis ataupun 3D modeling tipis-tipis. Di sini sudah super kencang banget, ataupun untuk multitasking yang super berat. Masya Allah, mantap. Nah, untuk pendinginan dia menggunakan dual fan dan single heatsink, dan harusnya pendinginan seperti ini sudah cukup oke banget untuk kelas MacBook Pro ya guys ya. Sekalian kita pengen lihat ini kira-kira performa ketika main game AAA seperti apa. Ini dia highlightnya. Windows gaming on a Mac, we are now running Cyberpunk 2077 through Crossover Preview. So this is a Windows translation layer, which allows us to run advanced DirectX 12 titles like Cyberpunk 2077, which is possible now even though there is actually going to be a native ARM Mac port of Cyberpunk coming out early in 2025. Kali ini kita mau merilik